نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga kepada para sahabat beliau yang setia dan juga kepada semua pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas pembahasan seputar perkara-perkara al-jahiliyah, itu perkara-perkara orang-orang sebelum Islam yang diselisihi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sengaja dilanggar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil poin yang pertama dari perkara jahiliyah yang sengaja dilanggar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana poin yang pertama adalah persoalan menyeru para wali dan orang-orang soleh. Nah, ini merupakan perkara yang paling besar dari perkara jahiliyah yang sengaja dilanggar oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi membawa ajaran tauhid, melanggar ajarannya musyrikin, yaitu peribadatan kepada selain Allah dari orang-orang soleh. Nah, saya harap Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah memahami dengan betul persoalan yang pertama ini. Kenapa? Karena persoalan yang pertama ini dia menjadi garis pembeda, merupakan garis pembeda antara agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan agama di luar al-Islam. Jadi perkara yang pertama itu, sekali lagi saya ulangi, dia perkara yang paling penting dari pembahasan ini. Kenapa? Karena dia merupakan pembeda antara agama Islam dengan agama di luar Islam. Khususnya agama orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ibadah mereka kepada selain Allah itu dari jenis peribadatan kepada orang-orang soleh, ya, dari malaikat, Nabi dan para wali. Maka datanglah Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan mereka
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta meninggalkan peribadatan kepada aulia dan salihin. Kita akan masuk kepada perkara yang kedua, yaitu kata penulis tafarruqu alil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim, yaitu perselisihan dan perpecahan orang-orang jahiliyah dalam ibadah dan juga agama mereka. Jadi orang-orang jahiliyah yaitu orang-orang yang hidup di zaman sebelum al-Islam. Begitu juga orang-orang yang setelah Islam datang kemudian belum menerima Islam. Yang di masa hidupnya Nabi SAW, mereka bukannya nggak beribadah, mereka beribadah. Dan rata-rata mereka di samping kesyirikan mereka kepada Allah, mereka juga sudah kenal Allah. Sudah beribadah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masing-masing mereka punya sesembahan yang mereka jadikan sebagai perantara. Yang lain dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing dari kelompok orang-orang jahiliyah itu mereka punya Ka'bah sendiri, mereka punya orang solehnya yang mereka agungkan sendiri. Cuma yang paling besarnya memang 3, Lata, Uzza, dan Manat. Ini yang paling besar yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin. Namun masing-masing mereka punya orang soleh yang mereka jadikan andalan sendiri-sendiri di tempat-tempat kediaman mereka. Masing-masing kabilah punya sesembahannya sendiri-sendiri yang mereka andalkan. Persis seperti apa yang banyak dilakukan oleh orang yang mengaku muslim di zaman kita. Ini ada yang komplain suaranya tidak terdengar. Yang lainnya dengar nggak? Jelas terdengar, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada kondisi kaum mereka yang mengaku muslim di zaman sekarang ini, di seluruh penjuru dunia, bahkan bukan hanya di Nusantara, itu punya masing-masing mereka itu punya sesembahan orang solehnya sendiri yang mereka sembah. Di samping Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya di Mesir itu ada Al-Badawi, ada kuburan Al-Badawi yang mereka sembah, ada kuburan Sayyidah Zainab yang mereka sembah, ada kuburan Hussein yang mereka juga sembah. Lain lagi dengan di Yaman. Di Yaman ada Al-Hadi, di Soda. Lain pula di Najd di masa kemunculan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Masing-masing tempat itu punya sesembahan sendiri-sendiri yang mereka sembah, yang mereka jadikan sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Nusantara pun juga tidak kalah berbeda. Seperti misalnya di Aceh, itu ada kuburan Syekh Kuala. Di Medan ada lagi yang lain, di Padang begitu juga, seperti yang ada di Pariaman, Syekh Burhanuddin, begitu juga di Banten, di Jakarta,
kan di Jawa Barat, dan di Cirebon juga ada, sampai ujung Papua. Ya, mereka punya sesembahan sendiri-sendiri yang mereka anggap sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kondisi ahlul jahiliyah tuh. Ya. Mereka berpecah, berselisih ya, dalam ibadahnya. Ya, baik dalam praktek ibadahnya, begitu juga ya orang soleh yang mereka jadikan sebagai perantara. Berkata Syekh, qala innahum mutafarriquna fi dinihim. Orang-orang jahiliyah dulu berbeda-beda dalam beragama. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan dan kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Ya, dengan yang ada pada mereka. Ya, membanggakan ya kesembahannya sendiri-sendiri. Qala wa kadzalika fi dunyahum, begitu juga dalam urusan dunia mereka. Mereka pun juga berpecah belah, berselisih ya. Dalam hal ya mengurus negara, mereka berselisih ya. Begitu juga dalam ya banyak hal ya, karena mereka punya ya aturan-aturan yang sumbernya ya itu tidak sama, sehingga berselisih. Qala wa yarawna anna dzalika huwa shawab, dan mereka memandang bahwa perbedaan itu adalah yang benar. Ya, artinya tidak ada persoalan dengan ya, perbedaan ya di antara mereka tersebut. Ya, bahwa keragaman yang seperti ini ya adalah sebagai satu keistimewaan, sebagai suatu ya kepatutan. Ini tanpa dirasa pemikiran ini pun juga masuk dalam ya pikiran kebanyakan kita. Ya. Seperti misalnya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau perbedaannya adalah perbedaan dalam hal ya suku, bangsa, warna kulit, ini suatu hal yang sifatnya fitrah. Ya, kita nggak bisa memilih gitu ya. Itu sudah suatu yang sifatnya kodrat dari kodrat ilahi. Tapi kalau perbedaan yang ditolerir itu adalah perbedaan agama, ya, perbedaan budaya yang menabrak agama, kemudian itu dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, yang patut, yang penting sama-sama ya punya cita-cita bersama, misalnya menjaga kesatuan dan persatuan atas asas nasionalisme kebangsaan. Nah, ini bermasalah. Ya. Kenapa bermasalah? Ya. Karena Nabi SAW juga datang kepada kaum yang mereka punya perbedaan adat istiadat dan cara beragama yang beragam, dan semuanya diajak kepada tauhid. Adapun perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, perbedaan asal usul, ini nggak disinggung oleh Nabi SAW. Jadi dari sini kita punya memandang ada dua sudut pandang ini yang mesti kita lihat. Sudut pandang Islam dan selain Islam. Sudut pandang Islam harus satu dalam agama, harus satu dalam beribadah.
harus satu dalam pengambilan sumber. Sedangkan di luar Islam menganggap perbedaan agama itu sebagai ya kekayaan. Ya, perbedaan budaya yang menentang agama itu dianggap sebagai ya sebuah ya warisan bangsa dan kekayaan bangsa. Sehingga dijaga dan dilestarikan perbedaan itu. Tapi dalam Islam berbeda, perlakuannya nggak begitu. Ya, maka dijelaskan di sini. Fa'ata bil ijtima'i fid din, maka Nabi pun datang kepada mereka mengajak untuk bersatu dalam beragama. Maksudnya bersatu hanya di atas Islam saja. Ya. Nah, saya nggak tahu, mungkin kebanyakan dari kita yang belum banyak tahu tentang Islam menganggap bahwa ya nilai-nilai yang diajarkan dalam ya pelajaran ya, seperti kebangsaan atau yang semisalnya itu sebagai suatu hal yang benar. Saya katakan di sana ada yang benar dan banyak yang salah sebenarnya. Yang saya dalam masalah memandang kebinekaan ini. Ya. Maka Nabi pun mendatangi mereka yang berbeda-beda cara beragamanya ini, ya, membawa ya ajakan untuk bersatu di atas agama. Jadi lihat ya, jadi Nabi mengajak bersatu di atas agama, sedangkan kaum nasionalisme mengajak bersatu di atas kebangsaan walaupun berbeda-beda agama. Itu aja udah beda gitu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah mensyariatkan bagimu agama ini seperti yang dia wasiatkan kepada Nuh. Jadi Allah mewasiatkan kepada Muhammad seperti yang dia wasiatkan kepada Nuh. Walladhi awhayna ilaik, ya, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaik. Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan yang telah dia wahyukan juga kepada engkau. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan juga kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ya. Apa yang disyariatkan ya kepada nabi itu seluruhnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama ini ya, dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Ya, jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Kemudian selanjutnya kata Allah, kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Amatlah besar apa yang kamu seru itu ya bagi orang-orang musyrikin. Maksudnya mengajak bersatu di atas agama ini menggetarkan orang-orang kafir. Menggetarkan hati-hatinya orang kafir. Nah, jadi dalam ayat surah ayat 13 ini itu jelas sekali Allah terangkan bahwa dia memerintahkan untuk ya bersatu di atas agama. Maksudnya bersatu di atas agama seperti apa? Bahwa semua orang itu harus ya berislam, ya. Bahwa yang benar itu bukan mentolerir perbedaan, dan kalaupun memang terjadi perbedaan dalam beragama, ini Islam, ini Kristen dan seterusnya, orang-orang di luar Islam itu harus ya persempit ruang geraknya hingga merasakan sempitnya kekufuran dan berpindah kepada keluasan Islam. Kira-kira gitu ya. Jadi bukan diberi hak yang sama, memiliki kedudukan yang sama, ya. Bukan pula ya sejajar. Ini kan negara atas asas kebangsaan, nasionalisme. Tapi dalam Islam enggak begitu. Ya.
bahwa umat Islam mereka lebih tinggi kedudukannya dari orang-orang non-muslim. Wa qala ta'ala, dalil lain, ya, kita ambil dalil yang lain. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minnu fi syai', innama amruhu ila Allah. Kata Allah selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dalam beragama, yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Lasta minnum fi syai', kamu wahai Muhammad ya bukan termasuk dari golongan mereka sama sekali. Ya, jadi di sini terdapat peringatan dari ya berpecah belah dalam beragama. Ya. Nah, yang dimaksud dengan berpecah belah dalam beragama ini yaitu mentolerir adanya banyak agama ya dan memberikan ya masing-masing itu ruang kebebasan serta hak yang sama. Adapun adanya agama-agama lain di luar Islam itu sudah kenyataan yang ada di realita, namun mereka bukan berarti diberi ruang dan kedudukan yang sama dengan Islam. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua termasuk berpecah belah dalam beragama yaitu bermusuh-musuhan sesama muslimin. Ya, sudah agamanya sama, sama-sama Islam, menyembah Rob yang sama, mengikuti Nabi yang sama, namun berpecah belah. Ya, berpecah belah, yang satu ya mengikuti sunnah, yang lainnya mengikuti bid'ah, namun perbedaan ini dianggap sebagai suatu kelaziman dan suatu yang lumrah. Ini termasuk ya berpecah belah dalam beragama. Karena yang wajib adalah ya ikut kepada sunnah Nabi SAW. Atau ya lebih jauh lagi ya perpecahan antara Islam dan ya, antara tauhid dengan kesyirikan. Kemudian menganggap itu sebagai perbedaan yang lumrah. Karena yang wajib adalah ya seorang itu menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian pada ayat ini juga disebutkan lasta minnu fi syai', kamu wahai Muhammad tidak termasuk golongan mereka sama sekali. Ya, maksudnya tidak termasuk golongan orang-orang yang berpecah belah, tidak dari golongan A maupun golongan yang B. Ya. Qala wa nahana an musyabahatihim, dan Allah Ta'ala juga melarang kita dari meniru orang-orang jahiliyah itu. Ya, yang berpecah belah dalam beragama atau di dalam agama. Dalam beragama seperti yang tadi saya contohkan, ya mentolerir adanya banyak agama. Atau di dalam agama atau di dalam beragama ya yaitu ya mentolerir ya perbedaan antara tauhid, sunnah, syirik dan ya atau tauhid dengan syirik, ya sunnah dengan bid'ah dan seterusnya. Di mana Allah larang kita dalam firman-Nya wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah wakhtalafu dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan. Ya. Bahkan termasuk dalam hal ini itu mentolerir ya perbedaan ya pandangan dalam fikih ya dari jenis ya perselisihan ya yang tidak bisa ditolerir ya itu yang tidak memiliki ya landasan sama sekali ya, tapi itu dalam persoalan fikih ini nggak bisa ditolerir, cuman dianggap sebagai ya ikhtilaf ummati rahmat, perbedaan umatku adalah rahmat. Nggak bisa
Ya, biasa mereka katakan ya, dalam konteks perselisihan antara sunnah dengan bid'ah, mereka bilang perbedaan umatku adalah rahmat katanya. Ya nggak begitu. Kenapa? Karena yang wajib adalah mengikuti sunnah dan meninggalkan yang bid'ah. Kata Allah Jalla wa'ala, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang pada mereka keterangan. Wa nahana 'anit tafarruq fid dunya, dan bahkan Allah melarang kita dari berpecah belah dalam urusan dunia. Ya, berselisih, bermusuhan, ya. Dan Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu, wa la yahqiruhu, wa la yuslimuhu. Muslim itu saudaraan bagi muslim yang lainnya. Dia nggak menzalimi saudaranya, tidak merendahkannya, tidak menyerahkan kepada musuhnya, wa la yakhdhuluhu, tidak memperdayanya. Ya. Maksudnya saudaranya sedang ya berhadapan dengan musuh, dia nggak mau menolongnya. Itu ya takhadzul namanya. Nggak mau menolong saudaranya yang muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian seluruhnya, dan jangan berpecah belah. Ya. Baik dalam urusan agama, ya, maupun dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan agama dan juga dunia. Nah, ini poin yang kedua, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, inti dari poin yang kedua ini bahwa masyarakat jahiliyah itu memang suka berpecah belah. Bukan hanya dalam persoalan ibadah, bahkan selalu berselisih sampai dalam persoalan dunia. Nah, kalau kita lihat kepada kondisi kita di zaman sekarang, seperti itulah kita dapati. Ya, apalagi dengan demokrasi yang dipaksakan kepada umat Islam, sedangkan dia bukan bagian dari Islam sama sekali. Ya, dalam demokrasi harus ada toleransi, ya. Padahal Islam sudah mengajarkan toleransi, namun dipaksakan toleransi yang ya kelewat batas dan berlebih-lebihan itu. Ya. Ya. Karena kalau toleransi itu baik, tentu Nabi SAW lah orang yang pertama kali menerapkannya. Ya. Dan Nabi itu adalah sosok yang paling toleran. Namun toleransi yang dilakukan dan ditempuh oleh Nabi tidak seperti toleransi yang dipaksakan oleh para penghamba demokrasi. Ya, sehingga ya, membiarkan orang-orang ya, memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri dan menganggap bahwa masing-masing manusia itu punya hak ya, untuk memilih sendiri-sendiri. Ya. Jadi ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, justru Nabi SAW datang menyatukan. Ya, ibadahnya harus sama, prakteknya juga harus sama. Ya. Begitu juga dalam urusan dunia, nggak boleh selalu berselisih. Ya. Agar umat Islam itu kuat. Ya. Karena yang namanya perselisihan itu pasti ya, akan berakibat kepada lemahnya kekuatan umat Islam. Makanya dalam ayat yang tadi disebut, kabur 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Amat besar bagi orang musyrik seruan yang kamu ya, bawa itu. Ya.
Nah ini poin yang kedua ya. Kita ambil satu poin lagi. Ya. Kalau kita baca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan ini panjang. Ya, jadi saya hanya sarikan saja. Ya. Dan jelaskan matan dari perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dari intisari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Pada poin yang ketiga sekarang, apalagi selain dua perkara itu, ya, yang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, kemudian Nabi datang untuk melanggarnya, sengaja melanggarnya, sengaja menyelisihinya. Ini tiga perkara pertama yang disebutkan, ya, ini ada disebutkan dalam satu hadis bahkan. Ini akan kita bawakan pada perkara yang ketiga. Judulnya adalah i'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatan. Ya. Wa ta'atahu wal inqiyada lahu dhullatan wa mahanatan wa muhanatan. Orang-orang jahiliyah dulu itu menganggap, ya, berseberangan dengan pemimpin, dengan pemerintah, ya, dengan waliul amri, ya, itu adalah keutamaan dan keistimewaan, dianggap pahlawan, ya, dianggap pemberani. Kenapa? Karena berani berseberangan dengan, ya, pemimpin. Dan sebaliknya menganggap mentaatinya dan, ya, patuh kepadanya itu sebagai kehinaan dan kerendahan. Nah, ini kan jelas beda dengan, ya, atau ini kan yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Bahkan sebagian dai nggak dianggap sebagai dai yang mukhlis, yang ikhlas, kalau dia sejalan sama pemerintah. Ya. Yang ikhlas itu yang selalu mengkritik, yang selalu berseberangan, yang membuka mimbar-mimbar bebas, memanas-manasi rakyat untuk kontra dengan pemerintahnya, gitu ya. Nah, sekarang kita tahu ternyata anggapan itu keliru. Kita baca ya poin yang ketiga. Inna mukhalafata waliyil amri wa adama linqiyadi lahu fadilah. Perkara yang ketiga dari kebiasaan orang jahiliyah, mereka menganggap menyelisihi dan berseberangan kepada pemimpin waliul amri, maksudnya adalah pemimpin negara. Bisa juga masuk di sini ulama sebenarnya, karena waliul amri di sini mencakup ulama dan juga umara. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan, ya, pemimpin kalian. Disebut ulama dan umara dalam tafsirannya. Ya. Menganggap bahwa berseberangan dengan waliul amri, dengan pemimpin, dengan pemerintah, dan tidak mau tunduk kepadanya itu sebagai satu keistimewaan. Di dalam Islam itu sebenarnya, ibu-ibu, itu nggak dikenal istilah oposisi. Ya. Ini kalau didengar oleh, ya, orang-orang yang anti pemerintahan, ya, langsung dituduh, ya, sebagai penjilat biasanya. Tapi nanti dia akan kaget dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Nah, ini kebiasaan jahiliyah, selalu berselisih sama pemerintah. Wasam'a wa ta'ata lahu dhullun wa muhanah. Sedangkan sebaliknya mendengar dan mentaatinya
ya, dengar dan taat kepada pemerintah, tunduk dan patuh kepadanya, itu dianggap oleh orang-orang jahiliyah itu sebagai zul, kehinaan dan kerendahan. Jadi kalau ada orang sami'na wa ta'na pada pemerintah, itu dianggap sebagai penjilat. Ya. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang menyelisihi ajaran mereka. Wa amara bisami wa ta'ah. Nabi mengajak untuk mendengar dan taat lahum kepada pemimpin, wan nasihat, dan menyampaikan nasihat. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa'at. Dan Nabi bahkan sangat keras dalam hal ini dan menampakkannya. Ya, artinya bahwa perkara ini perkara yang ya seorang harus mengamalkannya dan tidak sembunyi-sembunyi dalam mentaati pemerintahnya. Wa'at, dan Nabi sering ulang-ulang ini dalam banyak hadisnya. Ya. Wadil masail thalath, dan 3 persoalan ini. Ya, yang pertama adalah Nabi membawa tauhid, menyelisih ajaran musyrikin berupa kesyirikan. Ya, yang kedua, Nabi SAW mengajak kepada persatuan dalam beragama, menyelisih ajaran musyrikin yang mentolerir banyaknya ya perbedaan dalam beragama. Yang ketiga, ya Nabi membawa ajaran untuk taat kepada pemerintah, pada pemimpin, dan mencela ajaran musyrikin yang ya menganggap bahwa mentaati pemimpin atau pemerintah itu sebagai ya kehinaan. 3 persoalan ini hialati jama'a bainaha fima sahha anhu fis sahih. Dialah yang dihimpun oleh Nabi ketiga-tiganya pada hadis yang sahih. Ya, sebagaimana terdapat dalam ya Sahih Muslim. Annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, Innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ridha untuk kalian 3 hal. Anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Ini perkara yang pertama. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Ini poin yang kedua, persatuan. Dan yang ketiga, wa antunasihu man walahu Allahu amrakum. Dan menasihati waliul amri kalian. Nasihati orang ya yang Allah kuasakan kepadanya urusan kalian. Maksudnya penguasa. Nah, ini 3 persoalan. Nabi selisih dari ajarannya orang-orang musyrikin. Ini yang terbesarnya. Ya. Namun mentaati pemerintah ini bukan berarti kita mentaati dalam semua urusan. Ya. Hatta dalam persoalan yang melanggar agama Allah itu nggak boleh kita taat. Akan tapi tidak boleh juga seseorang dalam hal ini ya mengajak ya kepada pemberontakan. Ya. Kecuali dalam perkara yang merupakan kekufuran, maka umat Islam boleh untuk mengganti pemimpinnya kalau dia punya ya yang pertama kemampuan, nanti kekuatan. Kemudian yang kedua ya bahwa langkah yang mau dia tempuh itu akan ya atau tidak menciptakan mudarat yang lebih besar. Ya, seperti mengganti pemerintah ya yang kafir gitu ya. Tapi kalau nggak kafir nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, dia punya orang yang bisa dia posisikan sebagai pengganti pemerintah yang diganti tadi ya untuk mengurus urusan umat Islam dengan lebih baik lagi. Jadi 3 syaratnya. Kalau memang pemimpinnya kafir maka boleh diganti, tapi kalau pemimpinnya nggak kafir nggak boleh
ya mengganti pemimpin. Ya, nggak boleh mengganti pemimpin dengan cara mendongkelnya, dengan melakukan kudeta terhadapnya, ya seperti itu. Jadi bukan ya, kita disuruh untuk terus taat sekalipun pemimpinnya mengajak kepada ya kemungkaran atau bahkan kekufuran. Nah, tapi sebagaimana kata Nabi, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam hal yang tidak melanggar agama. Kemudian kata Syekh selanjutnya, qala wa lam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadhihi thalath aw ba'dihha. Dan tidaklah terjadi ke ketimpangan pada agama manusia dan dunia mereka kecuali disebabkan karena menelantarkan ya tiga perkara ini atau sebagiannya. Ya, jadi ketika masyarakat menelantarkan tauhid, ya mentolerir banyak perbedaan dalam beragama, ya menyelisih pemimpinnya atau selalu berselisih dengan ya, pemerintahnya, itulah akan terjadi banyak khalal, banyak ketimpangan, banyak cacat dalam kehidupan dunia dan juga agama. Dan sayangnya justru ketiga-tiganya itu ada gitu. Ya, di banyak dari negeri-negeri Islam ya, sekarang ini tidak terkecuali negeri kita Indonesia, di mana kesyirikan di mana-mana, kemudian ditolerirlah perbedaan dengan alasan kebinekaan, kemudian juga ya menyelisih pemimpin itu dianggap sebagai ya kemuliaan dan sifat berani yang ya terpuji. Ya, ini tiga perkara jahiliyah ini, sallallahu alaihi wasallam, ya, yang seharusnya tidak ada pada masyarakat Muslim, namun justru ya dia sangat kentara sekali ya di banyak negeri Islam, tidak terkecuali di negeri kita. Waliyadzubillah. Nah kemudian kalau kita perhatikan kepada perkara yang ketiga dalam hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, Innallaha yardha lakum thalathan, Allah ridha kepada kalian tiga hal. Kemudian di perkara yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Kamu menasihati pihak-pihak yang Allah kuasakan dia ya urusan kalian. Maksudnya kamu menasihati pemimpin. Bukan berarti ketika pemimpin melakukan kekeliruan kita mendiamkan. Melainkan yang tahu kebenaran wajib untuk menasihati dan meluruskan. Namun juga caranya bukan dengan tasyhir, membeberkan di forum umum melalui Twitter atau membuka mimbar-mimbar bebas atau ya memviralkan melalui media-media hingga akhirnya rakyat itu hilang kepercayaannya kepada pemimpinnya. Namun ada jalan yang ditunjukin Nabi SAW, yaitu dengan ya menasihati mereka ya secara diam-diam. Itu tanggung jawab kita sebagai rakyat. Ya. Tapi mereka nggak dengar Ustaz. Ya mungkin dia nggak dengar karena kamu bukan siapa-siapa. Cari orang yang bisa menyampaikan itu kepadanya. Ya. Nah kemudian kalau diterima, alhamdulillah itu yang seharusnya. Kalau yang kamu sampaikan kebenaran, tapi kalau ditolak, Anda sudah sudah menunaikan kewajiban. Ya, artinya sudah lepas dari tanggung jawab ya dakwah. Kemudian selanjutnya tinggal ya mereka yang berkewajiban untuk mengikuti kalau apa yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran. Ya, jadi masing-masing punya porsinya. Ya, tapi ketika ya masing-masing ngerecokin porsi yang lain, disitulah terjadi ikhlal, terjadi ketimpangan. Rakyat pengen ikut ngatur, ya pemimpinnya represif kepada rakyatnya, hancur akhirnya negara.
Ya, maka rakyat harus sampai pada porsinya. Ya, urusan pengaturan ada pada pemerintah. Boleh ya rakyat ya kalau melihat kesalahan pemimpin ya, untuk menasihatinya, namun melalui jalurnya. Ya. Dan pemerintah wajib menerima nasihat. Dan kalau misalnya pemerintah tidak menerima nasihat, bukan berarti rakyat itu ya boleh untuk menggantinya atau memberontak kepadanya kalau pemimpinnya itu ya belum jatuh kepada kekufuran. Ya, jadi ini 3 persoalan penting ya yang merupakan perkara-perkara jahiliyah. Nah, baik ibu-ibu sekalian, ya untuk pertemuan kita malam hari di waktu Indonesia, saya rasa cukup 2 poin yang bisa saya bawakan. Semoga kita bisa lanjut pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, maka saya persilahkan. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fikum atas penyampaian materinya pada hari ini. Tafadolna teman-teman, ada yang mau ditanyakan langsung ke Ustadz, bisa raise hand. Ya, Ustadz, ini sambil menunggu teman-teman yang lain ada pertanyaan. Ini ada 1 pertanyaan Ustadz, untuk jangan menyelisihi ulul amri gitu Ustadz. Nah, bagi kami atau kaum muslimin yang mukim di USA, Kanada atau Eropa gitu Ustadz. Nah, dalam kaitannya dengan pemilu di sini gitu Ustadz, apakah sikap kita gitu sebaiknya Ustadz memilih ya kan, ikut memilih dengan harapan bahwa ada kebijakan-kebijakan untuk kaum muslimin yang lebih baik lagi gitu Ustadz, atau abstain gitu Ustadz, nggak usah pilih gitu, atau jadi golput gitu Ustadz. Jazakumullah khairan atas nasihat Ustadz, barakallahu fikum. Wah, kalau ngajak golput nanti saya ditangkap ini Ibu. Jadi gini, ini pandangan pribadi aja. Ya, Nah, saya memandang bahwa demokrasi ini ya bukan bagian dari Islam ya. Dan dalil akan batilnya ajaran demokrasi ini ya, sudah banyak dijelaskan oleh para ulama ya. Di antaranya bahwa dalam demokrasi hukum-hukum yang sudah jelas dalam agama itu masih punya celah untuk dipertimbangkan kembali dan diuji ya dengan dilihat ya mana suara yang terbanyak. Sedangkan dalam Islam ya ada syura, dalam syura yang merupakan ajaran Islam itu tidak sama dengan demokrasi. Perkara-perkara yang sudah baku dalam Islam itu nggak boleh lagi diuji untuk dilihat mana suara yang terbanyak ya. Nah, ini kekufuran. Kemudian juga ya menimbang kebenaran melalui suara terbanyak ya, kemudian menganggap bahwa ya manusia dalam hal suara itu sama, tidak dibedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang bertakwa dengan pelaku maksiat dianggap suaranya sama. Ya itu sebagian ya dari kemungkaran demokrasi. Dan bahkan ya bisa juga ditambahkan bahwa ajaran ini identik dengan ajaran orang-orang kafir dan memang dipaksakan oleh negara-negara kafir seperti Amerika, memaksakan agar negara-negara Islam ini menjalankan ya praktek demokrasi ya. Nah, padahal Islam itu sudah punya ya metode ya sendiri gitu, dalam ya memilih pemimpin ya. Dan tentunya metode yang ditempuh oleh ya para sahabat dulu dalam memilih pemimpin itu lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti penggantian ya setelah wafatnya Nabi SAW digantikan oleh Abu Bakar itu dengan isyarat ya, dengan isyarat Nabi mengisyaratkan bahwa pemimpin setelahnya Abu Bakar ya, kemudian setelah Abu Bakar kepada Umar itu dengan syura ya,
Begitu juga yang setelahnya dari Umar kepada Utsman, juga dengan syura. Ya. Nah itu, jadi Islam itu sudah punya sistemnya sendiri. Ya. Kemudian yang beresiko apa? Yang beresiko adalah bahwa ini adalah kekufuran. Nah di kalangan ulama itu ada dua pandangan. Ya. Di antaranya yang mengatakan boleh kalau memang kita tahu bahwa pemimpin yang kita ingin pilih ini itu lebih baik, ya walaupun bukan yang terbaik, bisa minimalisir kerusakan di masa yang akan datang misalnya, ya dalam rangka untuk mencegah ya kemungkaran yang lebih besar, ya kita pilih orang yang kita anggap dia lebih ya dekat ya kepada kebaikan. Ya dalam konteks seperti ini sebagian ulama membolehkan juga gitu. Apabila dikhawatirkan naiknya orang-orang yang misalnya represif terhadap umat Islam, ya, memarginalkan peran umat Islam, ya, atau bahkan memusuhi umat Islam. Nah, tapi dalam kondisi seperti misalnya tidak ada kekhawatiran seperti itu, siapa aja yang naik ya sama aja. Maka yang tadi mengatakan ya, boleh yang memilih yang lebih sedikit mudaratnya dalam kondisi ya di mana orang-orang yang dipilih sebenarnya sama aja. Ya, mereka menasihatkan ya kalau seperti itu keadaannya nggak usah memilih gitu. Karena ada resiko ya bahwa demokrasi ini kekufuran. Jadi kalau saya ditanya secara pribadi ya saya serahkan aja kepada masing-masing. Ya, kalaupun dia ingin memilih, pilih yang terbaik. Dan kalaupun ingin dia golput, ya karena alasan bahwa ini adalah kekufuran, itu yang terbaik. Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung dengan Ustaz? Oke, Ustaz, ada satu lagi nih Ustaz. Ini berkenaan dengan memakmurkan masjid gitu Ustaz. Ada wilayah yang musliminnya, terutama orang Indonesia, ingin bermajelis atau memakmurkan masjid tersebut, tapi ada hal-hal yang belum berkenan gitu Ustaz, misalnya arah kiblat, terus ada masalah di dalam masjid tersebut gitu. Mana yang kita harus pilih Ustaz? Datang ke sana mengikuti arah kiblat yang belum dirubah dengan niat memakmurkan masjid dan berukhuwah seperti itu Ustaz. Barakallahu atas nasihatnya Ustaz. Ya seperti apa dulu kesalahan dalam arah kiblatnya. Kalau di Amerika itu menghadap ke arah mana? Indonesia kan ke arah barat. Ya ke arah timur, agak miring ke arah kanan, kebalikannya seperti dari Indonesia begitu Ustaz. Nah masjid tersebut masih lurus dengan alasan lebih bisa banyak menampung jamaah seperti itu Ustaz. Ya, jadi makanya saya tanya tadi tergantung ya seperti apa gitu penyimpangan dari arah kiblatnya. Karena yang namanya arah kiblat bagi orang yang tidak melihat fisik Ka'bah itu cukup menghadap ke arahnya. Sebentar ya. Artinya cukup menghadap ke arahnya seperti kita misalnya di Indonesia cukup mengarah ke arah barat. Ya, sekalipun ya kalau ditarik garis lurus dari tempat kita berdiri itu nggak kena ke fisik Ka'bah. Jadi kiblat bagi orang. Kamu pesen apa di luar? Udah. Mohon maaf ya. Jadi kiblat bagi orang yang tidak melihat fisiknya, ya itu arah. Sedangkan kalau kiblat bagi orang yang melihat fisiknya adalah fisik Ka'bah. Jadi misalnya ibu di Masjidil Haram,
itu nggak boleh ibu diri di satu tempat. Kalau ditarik garis lurus dari kaki ibu berdiri, itu nggak kena fisik. Tapi kalau bagi orang yang nggak lihat, seperti misalnya di Amerika, di Indonesia, itu cukup arahnya. Jadi saya justru sebenarnya agak cemas ya dengan beberapa anggapan di mana ini bangunannya sudah berdiri, cuman hanya karena kurang miring dikit gitu, terus jadi rame gitu. Ini nggak boleh, ini termasuk persoalan yang saya anggap berlebihan, karena persoalan agak miring dikit atau kurang miring sedikit, selagi memang arahnya satu, sama-sama ke barat misalnya dari Indonesia, ya. Cuman jangan juga berpikiran terlalu ekstrim gitu ya. Ini kan memang miring dikit Ustaz, tapi nanti kalau ditarik sampai jauh jadi miringnya jadi banyak. Nah, oke begitu ya nggak akan selesai gitu ya. Jadi selagi mengarah ke arah barat, ya walaupun agak kurang sedikit misalnya beberapa derajat ke kanan, itu dimaafkan insya Allah. Ya, jangan hanya karena kurang sedikit, kemudian misalnya masjidnya mengarah ke barat, terus softnya jadi semuanya dirubah softnya, sehingga merusak estetika juga. Ya, walaupun memang estetika itu bukan suatu hal yang urgen yang penting ya, cuman tidak terlalu ketat dalam persoalan ini, insya Allah itu yang lebih aman. Ya, jadi kalau memang persoalannya hanya karena itu ya jalin ukhuwah, ya, sholat di situ. Ya, kalau misalnya masjidnya arah kiblatnya bisa lebih ditempatkan, itu lebih utama memang. Ya, tapi kadang dalam kondisi seperti itu bisa jadi menjaga persatuan itu lebih utama daripada gara-gara persoalan yang seperti itu sampai tercipta permusuhan di antara jamaah. Jadi utamakan persatuan. Kalau sampai mempersoalkannya menjadi perpecahan, maka lebih baik hindari perpecahan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustadz atas nasihat Ustadz. Baik, Ana cek sekali lagi Ustadz, jika ada pertanyaan dari Ummahat. Sebentar Ustadz. Teman-teman, jika ada pertanyaan, ya, tafadholi Uti Sylvia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada yang bertanya juga tentang yang tadi Ustadz jelaskan bahwa kita tidak bercerai-berai dan artinya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Ustadz, yang kami ketahui dalam Sunnah itu ada perbedaan-perbedaan juga. Saya tidak banyak bermajelis ilmu dan baru belajar sehingga terkadang bingung. Ada pendapat ke kiri dan ke kanan. Kalau seperti itu, bagaimana untuk meyakinkan di hati kita tidak ingin bercerai-berai, tetapi kenyataannya bercerai-berainya justru unsurnya bukan hanya di kalangan umum, tapi di kalangan asatizah juga ada. Kalau begitu, bagaimana sikap kita Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Ya kadang terjadinya perpecahan itu karena memang pihak yang keliru tidak mau tunduk kepada dalil, gitu ya, tidak mau tunduk kepada dalil. Ya, cuma perlu diketahui di sini bahwa pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang menyinggung persoalan larangan bercerai-berai, itu termasuk juga bercerai-berai, ya, dalam bermadzhab-madzhab, ya, atau fanatik terhadap mazhab, ya, dalam masalah fikih. Ya. Ini bukan artinya seorang nggak boleh bermazhab. Seorang dalam membangun kemampuan dia dalam memahami fikih Islam, memang perlu dia melalui jalur, ya, mazhab. Jadi dia ambil misalnya kitab yang paling ringkas dari mazhab yang paling dikenal di masyarakatnya, seperti misalnya Indonesia mazhab Syafi'i. Tapi dia jangan fanatik di situ, ya, karena Syafi'i sendiri bukan orang yang maksum,
Ya, bisa jadi dalam satu persoalan yang benar adalah dari mazhab yang lain. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkritik ya sikap beragama kaum muslimin yang bermazhab-mazhab, maksudnya fanatik dengan mazhabnya. Nah, begitu juga dalam hal ini ya, perselisihan yang terjadi dalam persoalan sunnah misalnya, atau sebagian dari ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya manusia isi kepalanya berbeda, begitu juga latar belakang pengetahuan juga berbeda. Kan hendaknya seorang itu merujuk ya kepada ya dalil, ya, tidak menjadikan ya seorang alim itu sebagai patokan, ya, sedangkan dia tahu bahwa si alim ini dalilnya lemah, karena dalil itu orang awam pun juga bisa paham gitu, karena dia juga ya sesuai dengan logika, ya. Artinya mana yang lebih cocok pada kebenaran dia harus ikuti gitu, sekalipun itu harus meninggalkan ya pendapat gurunya atau menyelisih pendapat teman sepengajiannya misalnya. Kenapa? Karena dalil itu lebih pantas untuk diikuti. Begitu juga perselisihan di antara dai, perselisihan di antara ulama. Ini suatu hal yang lumrah terjadi. Jadi tadi yang saya kritik itu bukan terjadinya perselisihan, tapi menganggapnya sebagai suatu hal yang ditolerir, ya. Kemudian tidak ada upaya untuk kembali kepada dalil, ya, kembali kepada dalil. Nah, jadi ini, ya, bahwa pembahasan seputar tercerahnya perselisihan itu mencakup masalah ini juga, gitu ya. Itu berselisih dalam cara beragama, bermadzhab-madzhab, berkelompok-kelompok, berafiliasi-afiliasi, ya, bergolongan-golongan, ya. Nah, kemudian tidak diikuti dengan keinginan untuk ya merujuk kepada dalil, sedangkan dia tahu bahwa ya pendapatnya itu ya dikritik misalnya oleh kelompok yang seberang, ya. Kemudian dia tetap pegang pendapat kelompoknya tanpa dia mau telaah, ya, barangkali kebenaran ada pada lawannya, sehingga menganggap ya udahlah kita masing-masing, ya. Kemudian dia berdalih dengan ikhtilaf ummati rahmat, perbedaan umatku rahmat, sehingga menganggap ya adanya cara beragama yang beragam-ragam ini ya adalah suatu yang dianggap lumrah dalam cara beragama. Lah, ini yang salah, ya. Di sini yang letak kekeliruannya, ya. Jadi yang dikritik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab anggapan itu, gitu. Menganggap bahwa adanya perbedaan-perbedaan ini ya dan tidak kembali kepada dalil itu sebagai satu hal yang lumrah yang dibolehkan, padahal Nabi SAW datang untuk ya menyatukan ya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua di atas tauhid, dan Nabi juga mencontohkan bagaimana cara beribadahnya, ya. Adapun setelah itu terjadi pandangan yang berbeda-beda, bermadzhab-madzhab hingga berkelompok-kelompok, ya. Ini suatu yang fakta, ya, faktual gitu ya. Namun menganggapnya sebagai kelumrahan dan seseorang tidak perlu merujuk pada dalil, tunduk kepada ya nas, ya. Ini yang keliru. Jadi di situ letak kritikannya, Bu. Syukran. Semoga bisa dipahami. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Apabila ada pernyataan bahwa pemerintah yang jelek itu adalah cerminan dari masyarakat yang jelek, apakah pernyataan ini memang ada dalam hadis-hadis atau dari dalil-dalil dalam agama Islam, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan.
memang ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa pemerintahan yang buruk itu cerminan dari rakyatnya yang gemar melakukan kezaliman. Pemerintah yang melakukan yang zalim kepada rakyatnya adalah cerminan dari rakyat yang gemar melakukan kezaliman. Ya, yang saya ingat ini perkataan dia bukan hadis ya, melainkan dia kalam salaf, ya, ucapan generasi salaf. Dan juga ada yang mengatakan bahwa pemimpin yang zalim itu hukuman Allah kepada rakyat yang gemar melakukan kezaliman. Ya, dia bukan ayat, bukan pula hadis, namun ucapan ini bisa jadi dia bersumber dari ayat dan hadis Nabi SAW. Ya. Di antaranya seperti misalnya, sebentar Bu, ini kok tiba-tiba lampunya mati. Ya. Coba dinyalain, Jar. Hah? Enggak. Bentar. Nanti deh. Ya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum." Ya, ini ayat tentang kekalahan yang menimpa kaum muslimin dalam perang Hunain di awal peperangan, di mana kaum muslimin ketika itu mengatakan, ya, anna lana hadza, dari mana datangnya kekalahan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu dari diri-diri kalian sendiri. Maksudnya, ya, bahwa berkuasanya orang-orang kafir, termasuk dalam ini orang-orang zalim, itu disebabkan karena Allah Azza wa Jalla yang berlepas dari kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya, tidak lagi ya, menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka melakukan banyak kezaliman terhadap diri-diri mereka sendiri, melakukan dosa, maksiat, dan seterusnya. Jadi ucapan tersebut bisa aja bersumber dari hadis dan dari ayat tadi yang saya bawakan. Ya. Namun apakah ini bisa dipakai dalam semua kondisi dan keadaan? Allahu a'lam. Ya, yang saya tahu ya tentunya ucapan-ucapan seperti itu ya diucapkan pada masanya, pada zamannya, ya. Dimana bisa jadi pada satu masa tertentu itu tidak tepat. Ya. Jadi kadangkala ucapan seperti ini dinukil, ya, daripada kita ngurusin ya kezaliman pemerintah, sedangkan itu hukuman Allah kepada kita, lebih baik kita ngurusin untuk kita meninggalkan kezaliman yang Allah Azza wa Jalla larang. Kira-kira begitu. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Amin. Baik, lagi? Alhamdulillah. Teman-teman masih ada lagi yang mau ditanyakan langsung ke Ustadz? Baik Ustadz, mungkin juga karena makin malam di tempat Ustadz. Ustadz ada kata ini pesan-pesan untuk kami yang ada di sini Ustadz, jamaah saum. Ya, barakallahu fiik. Ibu sekalian muliaan Allah Subhanahu wa taala, emang jam 8 malam itu untuk di wilayah kami nggak seperti di tengah kota Ibu. Ya, jadi kami ini tinggal di Rif ya, di kampungan. Artinya jam 8, jam 9 itu udah sangat sepi, udah sangat sunyi. Alhamdulillah. Jadi emang ya nuansanya udah kayak malam banget gitu. Nah jadi insyaallah untuk kajian kita ini ya di akhir waktu ya malam hari memang energi udah lumayan terkuras. Saya mohon maaf kalau memang ada ya, salah-salah kata dan kekurangan. Sebagai penutup, Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mengambil 2 persoalan. Jadi memang sengaja saya tidak bisa membacakan keterangan seluruhnya dari perkataan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, mengingat
bahwa membaca seluruhnya ini butuh waktu, ya, sedangkan kita masih bisa untuk mensarikan, ya, kita masih bisa untuk mensarikan. Maka saya sebisa mungkin mensarikan saja apa yang kiranya menjadi poin dari persoalan yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu penulis kitab yang asli, itu kitab Masail Al-Jahiliyah. Saya minta kepada ibu-ibu untuk panjangin lagi nafasnya, ya, karena kitab Masail Al-Jahiliyah ini, ya, mirip-mirip seperti kitab Al-Kabair, ya, bahwa persoalan yang diangkat di situ ada cukup banyak, ya. Untuk kitab Masail Jahiliyah ini jumlahnya ada 128 persoalan dari perkara-perkara jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun, ya, keseluruhannya itu, ya, penting untuk kita ketahui. Ya, semoga dengan kesungguhan dan kesabaran ibu-ibu sekalian ini akan menambah pahala dan juga, ya, amal saleh buat ibu-ibu semua. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.